Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa teknik yang digunakan untuk mengatasi nyeri selama persalinan. Yang pertama ada metode counter pressure. Metode counter pressure ini merupakan pijatan dengan teknik penekanan pada tulang sakrum. Nah, yang akan memberikan efek rasa nyaman pada ibu selama tahapan persalinan dan menurunkan rasa nyeri secara efektif. Nah, selain itu, manfaat pemijatan counter pressure ini juga untuk mengurangi rasa ketidaknyamanan pada saat nyeri persalinan kala 1 dan tidak menyebabkan bayi infeksi pernapasan saat lahir. Adapun cara melakukan teknik counter pressure ini, yang pertama minta ibunya berdiri atau tidur miring. Selanjutnya letakkan puncak tangan atau kepalan tangan pada bagian sakrum atau lokasi nyeri yang ada di bagian pinggang. Tekan lalu bulatkan seperti ini. Lakukan sampai nyeri persalinannya hilang. Yang kedua yaitu metode atau teknik knee press, di mana knee press itu yaitu teknik penekanan pada daerah kedua lutut dengan posisi duduk atau dengan posisi bersujud. Adapun manfaat dari teknik knee press ini adalah untuk mengurangi rasa nyeri punggung pada saat menjelang persalinan. Baik, selanjutnya adapun teknik dalam melakukan metode knee press. Yang pertama, posisi ibu itu harus duduk di kursi dan punggungnya menyender di bagian senderan kursi dan di bawah kakinya dialaskan bantal. Nah, selanjutnya ibu itu harus duduk 90 derajat yaitu tegak lurus. Nah, teknik pemijatan dilakukan di bagian lutut dengan membuat telapak tangan menekuk atau seperti mencangkir. Nah, diletakkan di bagian lutut. Lalu dipijat lututnya sampai ibu merasa nyaman dan nyeri persalinannya juga kurang. Yang ketiga yaitu adalah the double hip squeeze. Nah, metode the double hip squeeze ini atau juga disebut dengan peras ganda merupakan penekanan dengan kedua tangan pada otot gluteal atau daerah bokong bagian atas. Nah, dapat mengurangi ketegangan pada sakroiliaka dan juga pada ligamen. Selain itu, manfaat dari the double hip squeeze ini yaitu membantu meregangkan panggul dan menjadi sedikit melebar. Ini memberikan kelegaan pada ibu dan memberikan bayi sedikit ruang gerak untuk menuju ke daerah bawah. Adapun teknik dalam melakukan the double hip squeeze, yang pertama dia sama dengan metode counter pressure. Bedanya ibu atau penolong meletakkan ibu jarinya di bagian pinggang kiri dan pinggang kanan dan tekankan lalu dipijat atau minta ibunya menunjukkan lokasi nyerinya yang sebenarnya. Setelah itu baru dilakukan pijatan. Selanjutnya yang keempat adalah teknik terapi kompres air hangat atau kompres air dingin. Nah, kompres air hangat atau air dingin ini dianggap metode yang paling sering digunakan dalam mengurangi rasa nyeri pada saat persalinan. Metode ini dianggap metode yang memiliki resiko paling rendah, lebih efektif, murah, simple, dan tanpa efek yang merugikan dan dapat meningkatkan kepuasan selama persalinan. Adapun manfaat dengan terapi kompres air hangat atau air dingin ini, yang pertama itu untuk memenuhi kebutuhan rasa nyaman, mengurangi atau membebaskan nyeri, mengurangi atau mencegah terjadinya spasme pada otot atau memberikan rasa hangat. Nah, kompres air panas atau air dingin juga memberikan efek memperlancar sirkulasi darah. Ini dilakukan dengan mengisi air panas atau butir-butir es di dalam kantong ini. Nah, selanjutnya kita bisa menekan atau mengompres di bagian nyeri yang ada di ibu rasakan di bagian tubuh. Bisa dimulai dari belakang, di samping ini, di samping pinggang, dan di bagian depan perut. Lalu kompres sampai ibu merasa nyaman. Selanjutnya adalah teknik acupressure. Teknik acupressure ini adalah teknik yang digunakan dengan cara menekan dengan jari atau bagian benda tumpul pada pusat nyeri. Nah, dipercaya teknik acupressure ini juga bisa mengatasi nyeri persalinan selama kala 1. Nah, titik ini atau disebut dengan persimpangan 3 yin, ini terletak di atas pergelangan kaki bagian dalam, tepatnya di belakang tulang kering atau betis bawah. Nah, teknik ini, di titik ini bermanfaat untuk merangsang kontraksi rahim serta mengurangi rasa sakit selama kontraksi berlangsung. Titiknya itu terletak di belakang tulang kering atau di bagian betis bawah. Nah, cara melakukannya adalah tekan di bagian betis bawah lalu dipijat.
Seperti ini, tekan, lalu dipijat, tekan dan dipijat sampai nyeri yang ibu rasakan berkurang di bagian betis bagian bawah. Yang kedua yaitu titik kandung kemih 60 atau BL60. Nah, titik ini itu terletak di antara pergelangan kaki dan tendon Achilles atau jaringan ikat yang menghubungkan otot betis di belakang kaki bawah ke tulang tumit. Nah, titik ini juga disebut dengan titik Kunlun. Nah, dipercaya untuk meringankan nyeri persalinan dan mengurangi penyumbatan atau hambatan saat persalinan. Adapun cara melakukan pemijatan di bagian titik kandung kemih 60 bladder atau BL60 yang pertama yaitu ditekan di bagian di bawah tumit di sini di antara yang menghubungkan antara pergelangan kaki dan tendon. Nah, di sini dipijat di tumit bagian luar, dipijat sampai nyeri persalinannya mereda. Nah, yang ketiga yaitu titik perikardium 8 atau perikardium 8 point. Nah, titik ini atau biasa disebut dengan titik laogong terletak di pusat telapak tangan. Titik ini juga dipercaya untuk merangsang kontraksi, mempercepat persalinan dan mengurangi rasa nyeri selama persalinan. Adapun teknik dalam melakukan pemijatan di titik perikardium 8 yaitu di bagian telapak tangan. Nah, di bagian tengah-tengah atau pusat telapak tangan. Caranya, genggamkan telapak tangan, lalu carikan di ujung jari tengah. Nah, setelah ketemu, baru dipijit di bagian sini, ditekan, kemudian dipijit. Tekan, kemudian dipijit di bagian tengah-tengah telapak tangan. Selanjutnya adalah titik kandung kemih 67 atau bladder 67 point. Nah, di sini titik ini itu terletak di bagian kaki, tepatnya di luar ujung jari kelingking, di dekat dengan tepi kuku kaki. Nah, titik ini itu apabila dilakukan penekanan dipercaya dapat mengubah posisi janin dan merangsang kontraksi rahim sehingga memperpendek proses persalinan. Adapun cara untuk melakukan penekanan di bagian titik kandung kemih atau 67 atau bladder 67 point yang pertama yaitu ditekan di bagian ujung jari kelingking. Jadi ini jari kelingking ditekan di bagian ujungnya, lalu dipijat. Dipijat di daerah tepi kuku. Yang kelima adalah titik usus besar 4 atau large intestine 4 point. Nah, titik usus besar 4 ini dikenal dengan nama Hoku. Titik ini itu terletak pada sudut anyaman antara jari jempol dan jari telunjuk. Nah, titik L14 ini dapat menginduksi persalinan, menyebabkan bayi masuk ke rongga panggul. Nah, selain itu juga, titik ini juga dapat meringankan rasa nyeri akibat kontraksi yang datang. Nah, selanjutnya yaitu melakukan penekanan di titik usus besar 4 atau L14. Nah, jadi ini tuh ditekan di bagian antara ujung tengah-tengah ibu jari dan jari telunjuk. Nah, tekannya begini, ditekan dan dipijat. Yang terakhir yaitu adalah titik kandung kemih 32 atau bladder 32 point. Nah, titik ini disebut juga dengan titik Ciliao. Nah, titik ini itu dipercaya untuk membantu meringankan masalah pada sistem reproduksi, memicu rangsangan kontraksi pada saat proses persalinan. Nah, titik ini itu terletak di punggung bawah antara lesung bokong. Ada bulatan-bulatan kecil di belakang bokong. Dan yang terakhir adalah teknik dalam melakukan pemijatan kandung kemih 32. Nah, jadi teknik ini itu adalah penekanan di bagian lesung bokong, di bagian bawah antara lesung bokong. Nah, di bagian ada celah di sini, ditekan dan dipijat, ditekan dan dipijat. Nah, ini dipercaya untuk membantu masalah sistem reproduksi dan dapat memicu kontraksi sehingga memperpendek proses persalinan. Demikian beberapa teknik dalam mengurangi nyeri persalinan selama kelas 1. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.